Hola, salam Just Talk. Kali ini gue mau bahas tiga liga yang menjelang berakhirnya liga. Gue mulai dari Premier League. Spurs menang 1-0 berkat penalti. Harry Kane masukin penalti. Burnley nggak bisa bener-bener ngelawan, jadi masih diambang degradasi. Sekarang tinggal Arsenal main Selasa dini hari ya. Main Selasa dini hari, Arsenal harus menang. Karena kalau Arsenal seri pun udah tertinggal. Jadi mau nggak mau kalau Arsenal punya mental untuk mempertahankan peluang masuk Champions League, Arsenal harus menang. Main di Newcastle, ya mereka nothing tulus. Newcastle akan main terbuka. Sekarang tinggal lihat Arsenal punya mental nggak untuk memenangkan pertandingan. Yang seru adalah West Ham lawan Man City. City ini kan unggul 3 poin, oke? Ketinggalan dulu 2-0 Bowen. Nah, emang defense-nya City itu lagi hancur. Kalau dilihat juga Fernandinho sebagai center back, ya, Laporte, Zinchenko kiri, Cancelo kanan sebenarnya nggak jelek, tapi emang di samping si Ederson lagi babuk juga, kebobolan 2-0 dulu. Dan City menyerang, incer counter lawan incer counter attack, dapat gol bunuh diri 2-1. Nah, menjelang 2-2 si West Ham itu dapat berapa kali counter loh. Antonio di depan gawang tinggal ngecip, nggak masuk. Akhirnya dapat 2-2 dan City tetap nguber ke gol ketiga. Sementara West Ham ya cuman gitu ngincar counter attack doang. Berapa kali berhasil, berapa kali nggak. Dapat penalti. Apakah itu penalti? Ya, itu sangat layak penalti. Kufal juga kalau nggak salah yang melanggar si siapa namanya, Gapsus. Mahrez belakang bola untuk mengambil, kagak masuk. Sebenarnya penaltinya Mahrez itu nggak jelek-jelek amat, tapi si Fabianski benar-benar mengarah ke sudut yang benar. Sementara Liverpool ketemu Southampton hari Selasa dan lagi unggul, lagi ketinggalan 4 poin. Jadi kalau seandainya Liverpool menang, tinggal 3 poin, tinggal 1 poin. 1 poin itu bisa diselesaikan City pada saat mereka bertamu di kandang sendiri ketemu Aston Villa. Nah, ini lumayan seru nih. Apakah Liverpool akan turunkan full tim ketemu Southampton atau menjaga-jaga kebugaran seperti Real Madrid lawannya Liverpool, itu simpen banyak pemain satu-satu ya, so what, Real Madrid udah juara. Jadi gue pengen tahu apakah si Klopp berani menurunkan full tim atau tidak, atau beberapa pemain penting itu dicadangkan. Karena mereka mengalami ya susah juga dicadangkan karena salah cedera Robertson sama Van Dijk, cedera ringan, feeling gue 3 pemain itu nggak main, untuk disimpan biar ditambah Fabinho nggak fit juga, biar keempat pemain ini bisa tampil lawan Madrid. Nah, kalau lu mainkan ya ini udah cukup pincang kalau gue bilang ya. Nggak ada Van Dijk, nggak ada Fabinho, nggak ada Salah, nggak ada Robertson. Kalau itu benar-benar terjadi, gue nggak yakin Liverpool bisa menang lawan Southampton. Apalagi Klopp mementingkan siapa. Mungkin salah satu dari 4 itu bisa diturunkan. Tapi sih kalau gue sih mending gue istirahatkan, fit, tampil lawan Madrid. Karena kalau lu menang lawan Southampton pun dan City menang, lu tetap nggak juara. Sementara lu ambil resiko ya, dengan memainkan pemain inti lainnya. Jadi kalau gue jadi klub, mending gue lepas, fokus ke Champions League. Kita ke La Liga. Barca akhirnya
mengamankan rank 2 karena ATM sama Sevilla seri. Oke, ATM Sevilla seri. Jadi Madrid pun juga seri, tapi Madrid ya setengahnya pemain muda di cadangan diberi kesempatan, setengahnya pemain inti. Tapi feeling gue Madrid kepalanya udah nggak di La Liga lagi, mereka lebih fokus ke Champions League. Semoga nggak ada yang cedera buat mereka. Nah, ATM seri lawan Sevilla, jadi berada ATM tetap rank 3 dan Sevilla rank 4. Barca unggul dengan berapa poin? 5 poin. Tinggal 1 match sudah nggak diuber lagi. Jadi Barca tetap di rank 2. Kalau dari sisi itu sih, dari sisi rank, dari sisi data, ini sebuah prestasi. Kita tahu bahwa Barca berapa bulan berada di rank 7, 8, 9. Dengan begitu banyak pemain cedera, Xavi masuk, dapat 4 suntikan 4 pemain. Pelan-pelan, tidak selalu menang, tidak selalu main bagus, bisa ke rank 2 diamankan. Di atas Madrid, Sevilla, dan Betis yang notabene tidak mengalami banyak cedera. Jadi untuk gue ini ya dari sisi itu sebuah prestasi. Tapi kalau lihat permainan Barca tadi, gue rasa ini match yang paling jelek di bawah Xavi. Gue nggak tahu pada saat Busquets cedera, Xavi main dengan 2 anchor, Xavi dengan De Jong, Depay di depan, dan itu berjalan bagus. Kenapa tidak diterapkan tadi? Kenapa tidak diterapkan? Karena sekarang De Jong, Nico sama Pedri tidak bermain. Kenapa tidak memainkan Xavi sama Busquets, Depay di depan dengan Dembele, Ferran, dan Auba? Xavi nggak berani. Xavi lebih melihat yang penting kita di sini tidak kalah, seri, kita Getafe lolos dan Barca lolos, karena Xavi dan Riqui Puig bermain sebagai starter. Waduh, itu benar-benar ancur-ancuran di tengah. Di babak pertama aja peluang shots mereka itu 8, Barca cuma 4. Sementara Barca cuma menguasai pertengahan. Babak kedua lebih hancur lagi. Gue rasa ini match paling hancur di bawah Xavi. 4 pemain, Balde sama Alves nyaris nggak come up. Jadi ada 4 pemain di belakang. Sehingga pada saat tengah pegang bola, itu sulit mau kasih bola kemana. Kalau udah mau kasih pun passingnya sering ngawur. Jadi ini sebuah pertandingan yang ya untuk fans Barca yang harus dilupakan lah. Ya sebenarnya ini nggak, untuk gue sih tinggal lihat performa Barca di match terakhir, karena dari sisi rank atau apa udah nggak bisa berubah lagi. Oke, kita ke Serie A. Nah, Serie A ini lebih seru karena Milan sama Inter masih bisa bersaing. Dan si Milan main terlebih dahulu lawan Atalanta. Tahun lalu 2 kali di kandang Milan kalah lawan Atalanta. Milan menangnya away justru lawan Atalanta. Nah, sekarang main di kandang. Di kandang ini ketemu tim yang lagi ancur-ancuran. Atalanta itu berada di rank 8 kalau nggak salah, dan nggak main Eropa, bahkan Conference League aja nggak main. Jadi sejelek itu Atalanta sekarang. Ketemu Milan yang harus menang. Ya seperti match biasanya, Milan full gas langsung gigi 4 dan cukup berhasil. Contoh golnya Leao fair aja ya. Itu kiper beneran itu nggak bakal jebol. Leo itu shooting ke arah kiper loh, kena kolong. Dan sebelumnya itu harusnya kalau gue bilang itu pelanggaran, tapi nggak dikasih sama wasit. Oke. Golnya Theo itu cuman ya fair aja ya. Cuman di Serie A aja gue lihat back kiri bisa dribbling setengah lapangan lebih terus cetak gol. Dribblingnya itu bukan lewat sayap, tapi bener-bener lewat tengah, dan dia sering melakukan itu. Itu hanya terjadi di Serie A. Di liga lain nggak pernah gue lihat seperti itu. But anyway, Milan layak menang. Sekarang tinggal di match terakhir lawan Sassuolo. Sassuolo
di kandang itu giant killer. Sekarang tergantung Sassuolo mau memberikan segalanya atau enggak, atau mereka lepas saja karena mereka sudah aman dari kapan tahun udah aman. Sementara Inter tergantungnya Milan. Gue nggak habis pikir kalau Milan masih melepas pertandingan ini karena mereka sudah berjuang begitu keras. Fighting spiritnya Milan harus diakui the best di Italia, fighting spirit. Tapi kalau soal tactical begitu banyak salah passing, salah kontrol, pegang bola lama aja nggak bisa, selalu gerusa-gerusa ke depan. Tapi ya dengan sistem kayak begitu mereka bisa meraih Scudetto. Ini untuk fansnya kali ya, untuk fansnya ini pertandingan yang luar biasa, yang penting menang. Untuk kita penonton netral sangat enggak banget. Nah, habis itu Inter menang 3-1 lawan Cagliari. Lautaro cetak 2 gol, mendapatkan banyak peluang, tapi ya still Cagliari yang nyaris degradasi. Inter ya main very professional lah, menang 3-1. Jadi tergantung serunya di seri ini, tergantung sampai match terakhir seperti apa. Kita tunggu dulu, karena gue pengen lihat Milan. Kalau Milan menunjukkan mental, bukan permainan tapi mental yang kuat, mereka harusnya bisa menang walaupun di kandang Sassuolo. Tapi justru mental ini harus mereka tunjukkan apakah bisa atau enggak, 50-50. Jadi kita lihat next week. Oke, sementara itu dulu. Ntar kita lihat Arsenal besok, Liverpool Selasa. Arsenal dan Juve juga main lawan Lazio by the way. Thanks for watching.